Dengan datangnya CEO baru, siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi? Benar? Apa latar belakang bos baru itu? Tidak tahu. Aku dengar, bos baru sedang dalam masa jayanya. Apakah benar? Ya? Usia muda? Mungkin akan membuat perubahan drastis? Siapa yang tahu? Asalkan dia tampan. Yang aku dengar adalah CEO baru yang cukup muda. Muda itu bagus, tapi kompetensi profesionalnya itu belum jelas. Halo semuanya. Saya Jiang Haoming. Silakan duduk. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak tahu. Sekarang kamu sudah terkenal di seluruh perusahaan kita. Jujurlah padaku, apakah aku punya firasat kalau kamu mungkin mengenalnya? Mantan kekasih. Apa? Kami benar-benar saling mencintai. Keluarganya kaya raya. Orang tuanya mengatur agar dia belajar di luar negeri. Dia meminta aku menunggunya. Tapi aku pikir itu benar-benar tidak realistis. Jadi aku menyarankan untuk putus. Lalu aku datang sendiri ke Beijing untuk mencari jalanku sendiri. Di pameran asuransi, aku bertemu suamiku sekarang Li Junlong. Ceritamu terdengar persis seperti drama idol klise. Lalu kenapa? Ayo pergi. Siapa yang bisa memprediksi ini? Sekarang dia jatuh bebas ke perusahaan kita sebagai atasan langsungku. Berhenti tertawa. Ya ampun. Wah, kebetulan yang luar biasa. Kamu tahu bagaimana kadang-kadang hidup memberikan hal-hal tak terduga. Dunia ini sangat luas. Tapi orang yang ditakdirkan bertemu pasti akan bertemu. Tapi kadang dunia terasa sangat kecil. Bahkan orang yang ditakdirkan bisa terpisahkan. Kalian berdua putus dan melanjutkan hidup. Tapi hari ini kalian bertemu lagi di perusahaan kita. Kamu tahu ini disebut apa? Ini adalah lelucon kejam takdir. Berhenti berfilsafat. Bantu aku memikirkan ini. Aku malu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Sudah bertahun-tahun. Duola sekarang sudah 5 tahun. Anak-anaknya mungkin sudah cukup besar untuk menjalankan tugas. Lagi pula kita semua sudah dewasa. Tidak ada yang perlu malu. Dengar, jika kamu tidak menyebutkannya, dia mungkin sudah melupakan cerita lama itu. Masuk akal. Jadi, kamu harus menyesuaikan sikapmu. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan membuatnya tidak nyaman. Sangat bagus. Jaga aku hari ini. Apa bolos kerja? Ya, aku di rumah. Tidak mungkin. Hari pertama bos besar. Dan kamu bolos kelas. Tidak masalah. Aku sudah memutuskan untuk berhenti dan punya bayi. Tidak masalah.
Setelah aku pergi kemarin, apa Jiang Haoming mengatakan sesuatu? Apa yang kamu harapkan dia katakan? Apakah kamu berharap dia akan terganggu dan cemas? Karena kamu tidak ada, tidak bisa melanjutkan rapat. Aku serius. Tidak ada. Aku bilang padanya kamu sakit. Dan pulang lebih awal. Dia tidak bereaksi. Dia hanya mengadakan briefing. Untuk bertemu kepala departemen. Hanya itu. Bagus. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia tidak peduli sama sekali. Mungkin aku yang peduli. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Tentu saja tidak. Tidak harus. Kata orang cinta pertama tidak pernah pudarkan. Berhenti. Oke, aku berhenti. Sungguh, Masuk. Miss Chen Sining. Sudah berapa lama kamu di sini? Baru sampai, aku butuh Miss Song. Tolong. Wang Lin bilang Departemen Administrasi. Menggedakin makan malam Penny Butan untuk Bos Baru. Aku di sini untuk memberitahumu. Makan malam penyambutan. Semua orang menyumbang. Untuk menjamu bos baru. Asistenku sudah memberitahuku. Aku tidak akan datang. Bilang saja aku tidak enak badan. Kamu saja yang pergi. Aku? Apa gunanya itu? Bisakah Lisa mewakili HR? Maka tidak ada yang perlu pergi. Pak. Tapi aku akan menanggung uangnya. Beritahu Wang Lin tentang itu. Oke, mengerti. Apa masalahmu dengannya? Tidakkah kamu pikir asistenmu tidak biasa? Jangan terlalu naif. Dia adalah orang kepercayaan terdekatmu. Tetap waspada. Hati-hati dengan pengkhianat. Benarkah? Saya mengerti. Jangan khawatir, Bu. Tugas saya mudah tidak stres. Kita bicara nanti. Saya baik-baik saja di sini. Saya bisa menjaga diri sendiri. Sampai jumpa lagi. Sining. Mr. Jiang. Saya di sini. Masuk. Anda memanggil saya. Ya. Mr. Jiang membutuhkan laporan kerja kita dari 3 tahun terakhir. Saya akan menyelesaikannya sebelum akhir hari. Tidak perlu. Kirim langsung ke kantor. Saya? Haruskah saya yang mengirimnya? Siapa lagi yang membutuhkannya? Saya akan mengirim pesan setelah mengirimkannya. Bagus. Semua orang tahu. Ekonomi global telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan grup kami selama 6 bulan terakhir terus menurun. Alasan kantor pusat mengirim saya ke sini adalah untuk menerapkan langkah-langkah drastis dan reformasi tangan besi. Setelah seminggu penyelidikan, saya menemukan banyak departemen membutuhkan restrukturisasi, beberapa departemen kelebihan staf, dan perlu pemotongan anggaran. Saya akan segera membagikan strateginya, setiap departemen dari atas ke bawah harus bekerja sama sepenuhnya. Ini bukan masalah pribadi. Ini untuk kepentingan perusahaan. Setiap orang harus mempersiapkan diri dengan baik. Persaingan sehat selalu menjadi filosofi saya. Song Art, menurutmu Tuyu terlalu keras? Berbicara tentang tutus seperti itu, pada dasarnya menyebutnya perusak rumah tangga. Dengan hubungan kita, jelas aku bercanda. Candaanmu kelewatan. Kenapa kamu berpihak padanya? Gadis,
urusan perusahaan kita benar-benar kacau. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menengahi pertengkaran kalian. Jadi Jiang Haoming benar-benar bosmu? Ya, Mengingat hubungan kalian di masa lalu, dia tidak akan memecatmu. itu bukan urusanku. Secara pribadi, aku benci berada di posisi yang kontroversial. Langkah-langkah ini telah menempatkan Departemen HR kita di bawah sorotan. Ya ampun, gadis, pemutusan hubungan kerja ada di tanganmu. Ini seperti keranjang penuh masalah. Kau pikir ini baik? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberitahunya bahwa aku hamil dan mengundurkan diri. Hati Haoming yang rapuh akan hancur sepenuhnya. Dia datang lagi. Bukankah cinta pertama seharusnya indah? Cukup bergosip, Bu Sekretaris. Sampai jumpa nanti. Tetap dan ngobrol lebih lama. Masuk. Sining, masuk. Ada apa? Kamu sudah bekerja keras jadi aku datang memeriksa. Baik, Bagaimana kabarmu? baik. Syukurlah. Apakah kamu tahu Tuan Jong kita? Sebelum dia datang, Dia seniorku. sebenarnya aku hanya ingin bertanya tentang pemindahan kembali. Apakah ada peluang untuk kembali ke Departemen Audit? Aku benar-benar tidak tahu. Masuk. Sining. Sisi juga ada di sini? Apa ini? Sining kakak iparku adalah pramugari. Dia baru saja kembali dari luar kota dan membawakanku beberapa masker wajah. Kupikir aku akan membawakanmu beberapa kotak. Apa itu? Kami hanya ingin sedikit informasi dalam. Apakah kalian berdua merencanakan ini bersama? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau baca baiklah. Karena kamu tidak mau bicara, kami tidak akan memaksamu. Tapi Art, kita sudah berteman lama. Dan aku jarang meminta bantuan. Jika kamu bisa, tolong bantu kami. Nanti, kami pasti akan membalas kebaikanmu. Sining, aku tidak meminta banyak. Jaga hal-hal seperti ini ya. Kalian berdua benar-benar. Sining. Nona ICC Hai. Apa itu? Oh. Tidak masalah, kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Wang Lin menelepon. Mr. Jiang ingin bertemu denganmu. Bilang saja aku tidak enak badan. Aku sudah melakukannya. Wang Lin bersikeras. Baiklah. Sining, apakah kamu besok setelah kerja ada waktu? Kenapa? Kami para cewek ingin mentraktirmu makan malam. Wang Lin, aku dan Kian. Hanya kita. Tim asisten? Semoga kamu menghargai kami. Oke, kalau besok tidak ada acara, aku akan ke sana. Bagus, aku akan buat reservasi. Terima kasih. Ini berantakan, benar-benar berantakan. Semua orang menjilatku sekarang. Apa mereka dengar rumor itu? Lebih baik umumkan kehamilan segera. Berhenti dan pulanglah. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Masuklah. Sining, Mr. Jiang, apa yang Anda butuhkan dari saya? Anda telah menghindari saya di perusahaan. Jika saya tidak memanggil Anda ke sini, berapa lama Anda berencana menghindari saya? Saya tidak. Saya memanggil Anda ke sini untuk membahas masalah pekerjaan. Sebenarnya saya juga punya sesuatu untuk dikatakan pada Anda. Anda duluan. Silakan bahas masalah pekerjaan dulu. Anda tahu kenapa kantor pusat mengirim saya ke sini? Benar. Untuk merestrukturisasi cabang Beijing. Benar. Dengan kemerosotan ekonomi global, laba perusahaan kami menyusut signifikan. Performa divisi Beijing
telah menurun selama 6 bulan. Sementara Wu Ziguo punya masalah. Masalah sebenarnya adalah struktur kami yang ketinggalan zaman. Dan karyawan yang digaji tinggi tidak bekerja keras. Itulah akar masalahnya. Misi saya di sini adalah melakukan perubahan besar-besaran pada personel. Memecat staf yang tidak produktif. Dan menyuntikkan darah baru. Untuk menghidupkan kembali perusahaan. Jadi saya butuh bantuan Anda. Bantu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Karena Anda adalah Direktur HR. Bimbingan Anda akan sangat penting untuk restrukturisasi organisasi yang akan datang. Sining saya tahu kemampuan Anda. Saya butuh Anda untuk membantu saya menyelamatkan perusahaan melalui krisis ini. Saya dengar Wu Ziguo menghalangi promosi Anda sebelumnya ke VP, tapi kali ini berbeda. Jika Anda membantu saya melewati PHK ini dan tantangan dari reformasi rekrutmen ini, saya akan menjamin posisi Anda sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Sining baik secara profesional maupun pribadi. Saya harap Anda akan memberikan dukungan penuh. Mr. Jiang, bukan saya tidak mau membantu. Tapi saya punya keadaan khusus. Sining. Apakah Anda masih menyimpan dendam tentang masa lalu? Tentu saja tidak. Itu sudah lama sekali. Saya sudah menikah dan punya anak perempuan berusia 5 tahun. Dan saya akan. Maka bantu saya melewati ini. Saya baru di cabang ini, dan tidak mungkin memahami semua komplikasi secepat ini. Tapi kantor pusat ingin ini selesai pada akhir tahun. Tekanannya sangat besar. Saya ingin Anda mengerti. Saya mengerti. Tapi suami saya dan saya sedang mencoba untuk memiliki anak kedua. Dan saya. Bisakah Anda menundanya sampai kami selesai dengan PHK? Rencana saya adalah menyelesaikan PHK dan rekrutmen dalam 3 bulan. Kemudian restrukturisasi internal. Untuk fase restrukturisasi, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Bantu saya melewati 3 bulan kritis ini. Saya akan meyakinkan Dewan untuk mempromosikan Anda sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Jangan terlalu cepat menolaknya. Berbicaralah dulu dengan suami Anda. Jika Anda masih bersikeras menolak, saya tidak akan memaksa Anda, tapi saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan serius. Jika Anda sedang cuti hamil untuk mempersiapkan kehamilan, maka kembali bekerja nanti. Bisakah Anda mengikuti perkembangan zaman? Anda sudah bekerja keras untuk menjadi direktur departemen, ingin memulai dari awal lagi. Tapi sebagai wakil presiden, beban kerja Anda akan jauh lebih ringan. Bantu saya menyelesaikan PHK dan rekrutmen, dan saya akan memberikan cuti panjang. Kembali dengan tenang setelah melahirkan. Posisi lebih tinggi, gaji 2 kali lipat. Kenapa tidak? Saya melakukan ini untuk perusahaan. Setelah bertahun-tahun di perusahaan kami, Anda harus memiliki loyalitas kepada perusahaan. Ini menguntungkan kita berdua, baik secara profesional maupun pribadi. Jadi Sining, saya harap Anda akan mempertimbangkan proposal saya dengan hati-hati. Bisakah saya memikirkannya selama beberapa hari? Oke, 3 hari. Setelah 3 hari, saya menunggu jawaban yang memuaskan. Oke. Apa yang Anda katakan tadi? Lupakan saja. Lisa, kemarilah. Saya butuh semua data HR dari 3 tahun terakhir. Rekrutmen dan PHK. Mengirimnya ke email Anda sekarang. Bagus. Junjun. Apakah kamu senang hari ini? Ya. Oke, mari ucapkan selamat tinggal pada guru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Duola, jangan khawatir. Mama dan Papa pasti terjebak macet. Hai Mama. Sining, guru menelepon. Bertanya mengapa kamu tidak mengundang Duola. Saya sibuk dan lupa Mama. Maaf. Kamu tidak boleh melupakan anakmu, tidak peduli seberapa sibuknya kamu. Guru bilang Duola menangis histeris. Ya, saya akan menjemputnya sekarang. Jangan khawatir. Ya ampun. Kenapa kamu tidak mengundang Duola?
Kita sepakat kamu akan menjemputnya hari ini. Saya mengirim pesan padamu tadi. Saya akan pergi dengan Pak MA ke acara makan malam Kamu networking malam harus ini. pergi. Saya tidak membalas pesanmu. Tidak bisakah kamu menelepon saya? Saya juga sibuk. Saya pikir kamu melihat WeChat saya. Sudah, jangan bertengkar. Aku akan mengundang Duola. Itu saja. Kamu benar-benar. Jangan menangis sekarang. Duola, jangan menangis. Nenek sedang memanggil. Ibu sedang dalam perjalanan. Jangan menangis lagi, oke? Duola, SST, jangan menangis. Duola. Duola, maafkan aku. Ibu terlambat. Ibu, kenapa kamu terlambat? Apa ibu tidak menginginkanku lagi? Tentu saja aku menginginkanmu. Ibu sangat mencintai Duola. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Nyonya Duola, kamu tidak boleh lupa menjemput anakmu. Duola menangis sampai suaranya serak. Sebagai orang tua, kamu harus lebih bertanggung jawab. Maaf Nyonya Lin. Ayahnya dan aku sama-sama berpikir orang lain akan menjemputnya. Hati-hati lain kali. Tentu saja. Lihat betapa takutnya anak itu. Ya, aku mengerti. Terima kasih, kami telah merepotkanmu. Duola, berhenti menangis sekarang. Kalau kamu terus menangis, ibu juga akan menangis. Ayo kita pulang. Ucapkan selamat tinggal pada Nyonya Lin sayang. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Tidak ada lagi air mata. Di mana Duola? Sedang tidur. Dia pasti menangis sejadi-jadinya. Aku akan mengunjunginya. Sayang, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Apa? Aku ingin meminta ibuku datang, membantu merawat Duola. Ini dia. Ayah dirawat di rumah sakit. Ibu perlu merawatnya. Jadwal kita tidak pasti. Meminta ibuku datang membantu. Sepertinya solusi terbaik. Kita sudah sepakat. Kamu berhenti untuk merawat Duola. Aku hanya ingin ibuku membantu sementara. Aku tidak mengerti. Apakah berhenti dari pekerjaanmu sesulit itu? Kamu tidak suka ibuku? Tidak, bukan itu. Akan menyenangkan kalau ibumu membantu. Baik, aku akan meneleponnya sekarang. Karena Jiang Haoming menawarkanmu kesempatan ini sempurna. Orang lain akan berkorban untuk kesempatan ini. Kamu hanya hamil 1 bulan. Jika kamu bisa membantunya menyelesaikan PHK dan rekrutmen baru dalam 3 bulan, kau bisa pulang untuk cuti hamil. Jika berhasil, kau menjadi wakil presiden. Kembali setelah cuti hamil sebagai wakil presiden penuh. Jika gagal, dan kamu takut akan konsekuensinya, kamu bisa mengundurkan diri dengan alasan melahirkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kami sudah merencanakan strategi keluarmu. Apa yang perlu diragukan? Oke, rencana cadangan sudah siap. Aku akan mengambil kesempatan ini dan memberikan yang terbaik. Tentu saja. Kegagalan dalam kompetisi wakil presiden terakhir, bukan karena kemampuanmu. Ada yang menyabotase kita dari belakang. Kita berdua mengalami kerugian besar waktu itu. Kali ini, kita harus merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Jika kamu benar-benar menjadi wakil presiden, tidak hanya kamu akan mendapatkan prestise, aku juga akan berbagi kemuliaan. Bekerja keras beberapa tahun lagi, mungkin mendapatkan saham perusahaan. Bahkan setelah pensiun, kita akan memiliki pijakan yang kuat, benar? Oke, aku akan berhenti meragukan. Maukah kamu membantuku? Ya. Tapi Tuan Jiang, bisakah PHK dan rekrutmen selesai dalam 3 bulan? Mempertanyakan jadwal? Tidak juga. Saya mungkin tidak akan baik-baik saja setelah 3 bulan. Saya merencanakan 3 bulan, meskipun ada penundaan. Perbedaannya akan minimal. Bagus kalau begitu. Apa yang kamu butuhkan? Menunggu instruksi lebih lanjut. Oke. Duola dan ibu sedang tidur. Saya pikir ibu lelah, langsung tertidur. Sining, kapan kamu kembali untuk merawat Duola?
Apa itu? Apa ibu saya tidak sehat? Bukan dia tidak sehat. Dia mungkin tidak memiliki pengalaman dalam membesarkan anak. Dia memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan dan pakaian. Tapi dia tidak memahami psikologi anak 5 tahun. Jual menjual kepada saya hari ini. Berkata kaos kakinya tidak cocok pagi ini. Ketika bercerita, dia hanya bercerita tentang polisi menangkap pencuri. Duola tidak suka itu. Kamu harus kembali dan merawatnya sendiri. Oke? Ibu mungkin tidak terbiasa merawat Duola. Apa yang kamu katakan? Tidak berencana kembali? Saya ingin berbicara denganmu tentang ini. Saya ingin membantu Jiang Haoming dengan pekerjaan restrukturisasi awal. Insiden wakil manajer sebelumnya masih mengganggu saya sampai hari ini. Bukan tentang kemampuan, saya disabotase. Pada saat-saat kritis, ini benar-benar kesempatan emas. Jika saya berhasil dalam restrukturisasi dengan Jiang Haoming, posisi wakil presiden bisa menjadi milik saya. Kemudian saya akan mengambil cuti melahirkan. Setelah melahirkan, kembali bekerja. Gaji dan tunjangan saya bisa 2 kali lipat. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin bahkan ada bonus. Sining. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Itu rencana yang sama, hanya tertunda beberapa bulan. Tapi kamu hamil sekarang. Hanya sebulan. Restrukturisasi membutuhkan waktu maksimal 3 bulan, total 4 bulan. Trimester pertama sangat penting. Sining. Perusahaanku mendapat pendanaan. Kita tidak butuh uang. Mengapa memaksakan diri? Bukan soal uang. Ini tentang aktualisasi diri. Jadi sudah memutuskan? Tidak ada diskusi? Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Aku tahu tubuhku sendiri. Ini bukan kehamilan pertamaku. Aku akan menghindari lembur. Aku akan bawa pulang pekerjaan yang belum selesai. Setuju? Karena kamu bilang begitu. Apa lagi yang bisa kukatakan? Aku akan mendukungmu. Kamu serius? Ya. Senyumlah untukku. Terima kasih atas dukunganmu sayang. Aku mau mandi. Hati-hati pelan-pelan. Untuk menjadi wakil presiden, kau mempertaruhkan bayi kedua kita untuk ini? Apa kamu melakukan ini untuk kariermu? Atau karena Jiang Haoming? Aku tidak pernah menyangka ayah akan benar-benar pulang lebih awal untuk Duola. Jika kamu pulang lebih awal, dia tidak akan meninggalkan rumah sakit sampai sembuh. Aku masih merasa tidak enak tentang ini. Tunggu Shining, apakah kamu tidak memberitahu Jiang Haoming bahwa kamu hamil untuk mengurangi beban kerjamu? Sudahkah kamu memberitahunya? Dia tidak ada di kantor hari ini. Aku tidak melihatnya. Jika kamu hanya membuat alasan, itu tidak adil. Aku tidak membuang waktu. Aku ibu kandung Duola. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, seperti yang kamu katakan. Berapa lama lagi kita bisa bersamanya? Berapa lama lagi dia akan membutuhkan kita? Tapi aku benar-benar tidak bisa melewati penghalang mental ini. Mengapa orang lain mudahkah untuk dipromosikan? Mengapa aku begitu sulit? Sekarang kesempatan lain akhirnya muncul. Aku benar-benar terjebak di antara dua pilihan. Sayang, aku tahu kamu ambisius. Tapi kamu tidak bisa mengorbankan keharmonisan keluarga. Untuk posisi wakil presiden, ayah mengabaikan kesehatannya. Untuk kepentingan keluarga kita. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku tahu, aku mengerti. Jangan khawatir, ketika aku bertemu Jiang Haoming di kantor besok, aku akan memberitahunya. Aku berhenti, aku hamil. Posisi wakil presiden tidak lagi penting. Aku harus fokus pada keluargaku. Jadi kita setuju. Janji kecil. Janji kecil.
Berdosa. Apa itu? Sakit kepala. Pulanglah jika kamu tidak enak badan. Jangan bekerja hari ini. Tidak ada masalah kronis terkait dengan saraf. Kambuh saat stres. Obat membantu. Kamu tidak bisa bergantung pada pil selamanya. Kecanduan itu berbahaya. Tidak ada pilihan lain. 2 rapat siang ini. Kamu terlalu memaksakan diri. Persaingannya brutal. Bahkan pekerjaan terbaikku terus dikritik. Kamu harus mengungguli semua orang dengan sangat jauh untuk diakui. Untuk apa kamu membutuhkanku? Sebenarnya ada sesuatu. Tapi apakah sakit kepalamu sudah membaik? Sekarang sudah hilang. Kemudian aku akan mentraktirmu makan siang. Kita bisa ngobrol sambil makan. Setuju. Sining, kenapa kamu tidak pesan kopi saja? Aku tidak bisa minum kopi sekarang. Sebenarnya aku ingin bicara denganmu tentang itu. Ngomong-ngomong, aku ingat. Kamu belajar minum kopi dariku kan? Aku ingat kamu pernah bilang, kopi itu terlalu pahit. Seperti obat Cina. Kamu tidak akan pernah meminumnya seumur hidupmu. Aku tidak pernah berpikir akan berhenti. Sementara kamu menjadi kecanduan. Sebenarnya aku belum pacaran selama ini. Sebagian karena kamu. Aku sudah menikah. Jangan bahas ini lagi. Aku tahu. Aku pikir. Aku berutang banyak padamu. Tidak ada utang antara kita sungguh. Kita sudah dewasa. Hanya saja tidak seharusnya seperti itu. Aku di sini untuk misi restrukturisasi. Aku sangat cemas sebelum datang. Tapi melihatmu di HRD. Berbagi tekanan, membuatku merasa tenang. Apakah aku sehebat itu? Tentu saja, dengan bantuanmu, aku merasa sangat percaya diri. Jadi aku mengandalkanmu untuk pekerjaan selanjutnya. Kamu terlalu membebani dirimu sendiri. Itu sebabnya kamu sering sakit kepala. Sebenarnya uang tidak bisa sepenuhnya didapatkan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencari gadis yang kamu suka, lalu pacaran, menikah, dan punya anak. Ibuku bilang hal yang sama. Oke, aku janji pada kalian berdua, setelah ini selesai. Aku akan pergi kencan buta. Kencan buta? Kamu butuh itu? Tentu saja, aku bukan anak muda lagi. Aku seorang paman di usia 30-an, dan aku butuh kencan buta. Baiklah, Paman. Jadi kamu harus membantuku. Menyelesaikan PHK dengan cepat. Aku akan pastikan kamu jadi wakil presiden. Setelah itu, aku bisa fokus pada kencan. Tapi ingat, kamu harus memeriksanya untukku. Aku akan mendukungmu dalam restrukturisasi perusahaan, dan aku akan menjadi pendukung keluargamu untuk menyaring kencanmu. Kalau begitu oke. Oke. Hei Kian. Apa? Dosa. Oh, bagaimana proses PHK-nya? Berjalan cukup lancar. Apakah kamu masih sakit kepala? Lebih baik akhir-akhir ini. Kita sudah sampai. Tuan Jiang, Nona Song, halo. Pasti rumor itu benar. Mereka pasti terlibat. Dilihat dari interaksinya sepertinya nyata. Nona Song, Kesini untuk menandatangani perjanjian pesangon? berani aku menolak? Aku tidak cukup bijaksana. Jadi pantas saja dipecat. Gagal mengenali kekasih bos. Diputus kerja masuk akal. Mulai sekarang, aku akan waspada. Sudah cukup dengan sindirannya.
Apa yang dia katakan? Gagal mengenali kekasih bos? Aku tidak tahu artinya. Kamu seharusnya tahu. Katakan padaku siapa yang menyebarkan rumor di belakangku. Janji kamu tidak akan marah jika aku memberitahumu. Bicaralah. Ada rumor yang beredar di perusahaan bahwa kamu sedang berselingkuh dengan Tuan Jiang. Apa? Ini keterlaluan. Berani mereka menyebarkan rumor kejam seperti itu? Aku akan beritahu ke mana nanti. Ketika kita menemukan pelakunya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Jangan lakukan apa-apa. Kita akan melanjutkan seperti biasa. Itu hanya rumor. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Rumor tidak bisa dikatakan secara terbuka. Jika ada yang berani berbicara langsung ke wajahku, itu fitnah. Dan bisa langsung ditanggapi. Cara terbaik untuk menghadapi rumor adalah membiarkan waktu yang menyelesaikannya. Tapi bukankah ini akan merusak reputasimu? Reputasi itu berharga. Jika kamu jujur dan memiliki hati nurani, mengapa menilai secara dangkal? Di lingkaran gosip ini, biarkan saja mereka bicara di kelompok mereka sendiri, selama mereka tidak mengatakannya langsung. Kamu pura-pura tidak mendengar. Jika kamu berani berbicara terbuka, langsung balas. Pasti memuaskan. Nona Chen sangat tenang. Selain itu kita sudah berada di tahap akhir PHK. Selanjutnya adalah rekrutmen. Setelah rekrutmen selesai, badai ini pasti akan berlalu. Oke, mari kita lanjutkan. Sining, maaf mengganggumu. Ini menyebalkan. Kamu terlihat sangat tenang tadi. Di kantor Pak Jiang, Tenang dan marah adalah dua hal yang berbeda. anehnya. Hanya kita bertiga yang tahu. Kita berdua merahasiakannya. Pak Jiang sendiri tidak mungkin menyebarkannya. Siapa yang membocorkan informasinya? Jika aku tahu, aku akan menghadapinya. Aku penasaran. Apakah itu seseorang yang dekat denganmu? Qin. Dia terlalu ceroboh, tidak mungkin. Lisha? Meskipun dia adalah teman sekolahku di SMP, dia bahkan tidak terdaftar saat aku lulus. Tidak mungkin juga. Lupakan, tidak ada gunanya menebak. Yang terpenting adalah, badai rumor ini akan berlalu. Aku hanya berharap ini tidak sampai ke telinga Li Junlong karena dia sangat peduli bahwa Jiang Haoming adalah atasan saya. Tentu saja, kamu harus serius dengan ini. Mana ada suami yang tidak keberatan? Mantan pacar istrinya menjadi bos di perusahaannya. Kamu melihatnya beberapa kali sehari di tempat kerja. Kamu melihatnya lebih sering daripada suami sendiri. Dia pasti keberatan. Jadi, mari kita jaga rumor ini tetap di dalam perusahaan. Aku akan membantu menyelidikinya nanti. Cari tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Kamu terlihat sedih belakangan ini. Apa itu? Masih belum berbaikan dengan Tuan Guan? Berbaikan? Aku pikir, mungkin tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Benarkah? Seserius itu? Jangan khawatir tentang kami. Apakah kita berbaikan atau tidak itu tidak relevan. Tapi kamu dan Junlong harus berhati-hati. Jangan biarkan rumor ini memengaruhi pernikahan kalian. Kopimu. Terima kasih. Tuan Li, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana kabar Sining belakangan ini? Aku mendengar beberapa rumor di perusahaan. Apakah kamu mendengarnya? Itu hanya gosip yang tidak berdasar. Aku tahu. Ceritanya semakin tidak terkendali. Itulah mengapa aku ingin membandingkan catatan. Lihat apakah kita mendengar versi yang berbeda. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Aku mendengar beberapa rumor konyol. Bahwa Tuan Jiang dan Sining pernah berpacaran. Dia kembali untuk mengambilnya kembali. Mempromosikannya melalui restrukturisasi perusahaan. Kami mendengar hal yang sama. Mereka hanya orang-orang bosan yang berbicara omong kosong. Mereka membuat-buat cerita tentang siapapun yang dekat dengan kepemimpinan. Jangan terlalu dipikirkan Tuan Li. Dengan PHK dan perekrutan baru-baru ini, Sining sering mengunjungi kantor Tuan Jiang adalah hal biasa. Lembur atau makan bersama. Tidaklah tidak masuk akal. Saya baru saja mengirimkan pesan kepada Anda.
Saya sedang menjamu klien bersama Tuan MA, jadi saya ingin Anda menjemput Duola. Apakah Anda benar-benar berorientasi pada pekerjaan? Atau, Berhenti. Berhenti menjadi paranoid. Lisha, apa subjek wawancara untuk besok dari Departemen Klaim? Ya, Mengapa saya belum menerima informasinya? Nona Song kami sedang menyusunnya sekarang. Kami akan mengirimkannya nanti. Oke, cepatlah. Mama, Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Jadi saya membawanya ke sini. Nona Song, apakah ini Duola? Ya, sangat menggemaskan. Saya melihatnya saat dia lahir. Saya tidak menyangka dia sudah sebesar Benar. ini sekarang. Lucu ya? Hai semuanya. Aku Lee Junlong. Suami Sining. Ini putri kami Lee Jiai. Ucapkan salam. halo. Mengapa kamu benar-benar di sini? Kamu sengaja melakukan ini, bukan? Tidak sama sekali. Kamu hamil lagi. Kami khawatir, jadi kami datang menjemputmu. Nona Song. Mengapa kamu tidak menyebutkan kehamilanmu? Dengan beban kerja yang begitu berat setiap hari. Bisakah kamu menanganinya? Saya bisa menanganinya sungguh. Sining. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Sining, ada apa? Mr. Jiang ini. Suamiku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Aku Lee Junlong. Suami Song Sining. Ini putri kami Lee Jiai. Sapa Om. Halo Om. Putrimu sangat menggemaskan. Ya, Mr. Lee, ada keperluan apa hari ini? Utamanya untuk menjemput istriku. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak perlu. Kemampuan Sining sudah jelas bagi semua orang. Dia tidak memerlukan perlakuan khusus. Mr. Jiang, terima kasih. Saya menghargai Sining. Sekarang Anda tahu dia akan hamil lagi. Saya harap Anda tidak terlalu menekannya. Ringankan beban kerjanya, oke? Sining, kamu hamil? baru tahu. Tuan Lee, saya benar-benar tidak tahu tentang kehamilannya. Jangan khawatir, saya akan menyesuaikannya. Mengurangi beban kerjanya. Sangat dihargai. Setelah anak kedua kami lahir, kami pasti akan mengundang Mr. Jiang untuk perayaan bulan purnama, oke? Tentu saja. Sudah larut. Kami harus pergi. Jangan suruh dia pulang terlalu awal, oke? Tentu saja tidak. Sining, karena suamimu ada di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Mr. Jiang. Tinggal beberapa menit lagi. Semua bisa pulang lebih awal hari ini. terima kasih. Mr. Jiang, kami akan pergi sekarang. Sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Apa ini? Ini cukup tegang. Ya. Ya Tuhan, Apakah ini caramu bilang jangan sentuh istriku? Apa yang kamu mau? Bahkan belum akhir pekan. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Aku hanya ingin menjelaskan semuanya padamu. Kamu tahu? Jika aku tidak pergi ke perusahaanmu, berapa lama kamu akan terus menyembunyikannya? Pemutusan hubungan kerja akan berakhir dalam seminggu. Aku ingin memberitahumu setelah itu. Setelah PHK datang rekrutmen, bukan kamu yang menangani rekrutmen? Aku akan mundur selama rekrutmen. Mengapa kamu tidak pulang saja? Lee Junlong, Mengapa kamu selalu melanggar janji? Dan aku sudah dibayarkan. Aku bilang, aku bisa menafkahi kamu dan anak-anak kita. Mengapa kamu tidak berhenti saja dan pulang? Itu konyol. aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku di tengah jalan. Ini tentang pekerjaan atau orang lain? Ulangi, jangan sampai aku menamparmu. Nasihat yang baik tidak perlu diulang. Lagi pula kamu tidak akan berani. Aku memerintahkanmu untuk berhenti besok. Bagaimana jika aku menolak? Apa yang kamu lakukan?
Untuk siapa kamu memindahkan barang-barang itu? Song Sining jika kamu tidak hamil. Aku. Aku memerintahkanmu untuk berhenti segera besok. Atau kita selesai bicara. Oke. Ayo lakukan. Itu hanya spekulasi sebelumnya, tapi sekarang mereka sudah mengonfirmasinya. Bagaimana mungkin? Pikirkanlah, jika tidak ada apa-apa. Antara Song Sining dan Tuan Jiang, mengapa Li Junlong membawa anak mereka untuk mengklaim kantornya? Tepat. Mereka terlihat sopan kemarin. Tapi ketegangan tinggi di baliknya. Gerakan Li Junlong adalah tembakan peringatan. Siapa yang berpikir, Song Sining sopan dan pantas, akan menjadi istri yang selingkuh? Cukup berhenti bicara. Tuan Jiang. Sining. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu hamil? Aku baik-baik saja, ini tidak akan mempengaruhi pekerjaanku. Sesuatu yang penting ini seharusnya dibagikan lebih awal. Aku tidak akan meminta bantuanmu jika aku tahu. Apa maksudmu? PHK dan rekrutmen adalah tanggung jawab HR. Tapi kondisimu. Rencana rekrutmen sudah final. Oke. Wang Lin, datang ke kantor Misong nanti. Dan bawa aku proposal rekrutmen. Dimengerti. Jika ada sesuatu nanti minta Wang Lin untuk menghubungimu. Oke. Oke, sampai jumpa. Kamu kembali. Makan malam sudah siap. Mari makan bersama. Ada sup di panci. Jika kamu ingin buah katakan saja, aku akan mencucikannya untukmu. Apakah kamu pikir ini lucu? Menarik. Kamu luar biasa. Cuci tanganmu dulu. Kamu kembali. Keying. Perusahaan kita mengadakan acara team building minggu ini. Jadi kamu tidak akan pulang untuk makan malam. Tidak. Mereka memaksaku untuk mengundang mereka bermain. Escape room. Escape room. Anak muda sedang gila-gilaan akhir-akhir ini. Tema horor. Kamu juga terlihat tertarik. Selalu riset di ponselmu. Mau ikut kami? Apakah kamu ingin mengundangku? Aku sibuk belakangan ini. Mengabaikanmu. Aku juga melewatkan ulang tahunmu. Ayo ikut. Setelah itu, kita akan makan malam bersama tim. Anggap saja ini perayaan ulang tahun yang terlambat. Benarkah? Suka? Senang. Bagus, aku akan mandi. Yunshen sebenarnya cukup baik. Setidaknya dia sudah dewasa. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Hutan.
Kenapa semua orang menatapku? Ini juga pertama kalinya untukku. Bagaimana aku tahu? Jangan jadi pengecut. Terus bergerak dan cari petunjuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini sekarang aman kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pintunya terkunci. Membuatku mati ketakutan. Bicaralah. Bicaralah. Mungkinkah ini petunjuk? Rahasia? Aku tidak bisa melihat. Apa isinya? Mungkin seseorang sedang merias wajah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, kenapa wajahmu seperti itu? Apa itu? Wei, kenapa kamu di sini? Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu memukulnya? Binatang tak berperasaan. Monster. Bobby Manchu Chicken. Lu King. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Song Wei, tenang. Kita sudah bercerai. Aku tidak mengenalnya. Kamu menipuku. Kamu ngapain? Beraninya kamu memukul pelanggan. Bajingan tak tahu malu ini, tidur dengan istriku. Aku akan memukulmu sampai mati, atau aku bukan Song. Kamu tidak masuk akal. Lepaskan aku. Keluar, bajingan tak tahu malu. Kamu berani tidur dengan istriku. Kalau begitu lawan aku seperti pria. Song Wei. Hak apa yang kamu miliki untuk memukul pelanggan? Dia menggoda istriku. Aku harus memukulnya. Apa ini? Dia pelanggan yang membayar. Kita di industri jasa. Tidak bisakah kamu menyelesaikan ini secara pribadi? Kalau ada yang menggoda istrimu, bisakah kamu tetap tenang? Kemas barangmu dan keluar sekarang. Aku tidak membutuhkanmu di sini lagi. Aku berhenti. Kamu gila. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah itu mantan suamimu? Aku dengar dia bilang, dia bekerja sebagai NPC di ruang pelarian. Tapi aku tidak pernah membayangkan kebetulan ini. Ayo jawab saja. Apa yang harus aku katakan? Temu dia dan jelaskan semuanya. Aku akan bicara dengan Song Wei. Aku akan menunggu di luar. Apakah kamu tidak ikut denganku? Kalau aku masuk, dia mungkin tidak tenang.
Tidak masalah, aku bisa melihat semuanya dari sini. Kalau dia melakukan sesuatu yang ekstrim, aku akan langsung masuk. Oke, Duduk. berhenti berpura-pura tenang. Aku datang untuk menjelaskan semuanya. Karena kamu sudah melihat semuanya, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Keing. Aku tidak akan bertanya siapa dia. Aku tidak peduli. Kapan ini mulai? Jawab saja aku. Apa kau akan kembali? Apa menurutmu itu mungkin? Aku punya pacar sekarang. Dia lebih kaya darimu. Lebih perhatian dan penyayang. Yang paling penting, dia lebih menghargai aku daripada kamu. Sebut aku materialistis, atau dangkal jika kau mau. Tapi aku tidak akan menyanyiakan masa mudaku lagi untukmu. Mengerti? Maukah kau menyerah sekarang? Mari kita putuskan semua ikatan dari sekarang. Hidupilah hidupmu sendiri, tidak ada kontak lagi. Lu King, bagaimana kau bisa begitu tidak adil? Aku baru lulus. Bukan anak orang kaya. Bagaimana mungkin aku punya mobil dan rumah? Pria itu setidaknya 10 tahun lebih tua dariku. Bagaimana kau tahu? Aku pasti akan lebih buruk darinya dalam 10 tahun. Ya mungkin dalam 10 tahun. Kau akan benar-benar luar biasa. Tapi apa artinya itu? Aku tidak peduli lagi. Melihatmu sekarang, aku hanya merasa sedikit terluka. Tidak ada yang tersisa. Kau masih merasa sakit. Itu berarti masih ada perasaan di antara kita. Bahkan jika ada, kau telah memudarkannya sedikit demi sedikit. Jangan bertemu lagi. Oke, berhenti menangis. Kau masih punya aku kan? Selesaikan tinjauannya dan kirim ke legal. Cao Yunshen, kau bajingan. Security cepat. Security, apa yang kau lakukan? Security, berhenti. Cao Yunshen, kau berani tidur dengan istriku. Sekarang berani bertarung 1 lawan 1 denganku. Berani tidak, kekanak-kanakan. Mr. Zhao, apa yang harus kita lakukan? Bawa dia ke polisi. Cepat! Ke kantor polisi. Aku belum selesai denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Cao Yunshen. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Song Wei, kamu kecanduan berkelahi? Wei, kenapa kamu pergi ke Yunhai Capital? Kenapa kalian semua mengeroyok aku? Bajingan Cao Yunshen itu mengambil King dariku.
Zhao Yunshen? Pacar King sekarang adalah Zhao Yunshen dari Yunhai Capital? Kakak ipar kamu kenal dia? Di dunia keuangan, dia cukup berpengaruh. Kak, kamu dulu bekerja di tempat yang sama dengan King. Apakah kamu tahu dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain? Tidak. Kakakmu tidak ingin membuatmu kesal. Apa maksudmu tidak ingin membuatku kesal? Apakah kamu menganggapku sebagai adikmu sendiri? Tentu saja kami menganggapmu seperti keluarga. Jika kami tidak menganggapmu keluarga, apakah kami akan terus membantumu? Kalian semua sama. Kalian semua menganggapku bodoh ya? Hanya karena aku miskin. Kalian bisa menggangguku seperti ini? Kalian berdua meremehkanku. Lu King memandang rendahku. Aku miskin. Kalian tidak bisa bersatu untuk menindasku seperti ini. Tidak ada yang menindasmu. Siapa yang bisa ikut campur dalam masalah rumah tanggamu? Setidaknya kalian bisa memberitahuku. Kalian semua ingin melihatku dipermalukan. Kalian sangat tidak berperasaan. Song Wei, siapa yang kamu sebut tidak berperasaan? Ulangi lagi. Bagaimana jika aku mengulanginya? Wei, tenanglah. Apakah ini cara dunia bekerja? Orang kaya bisa melakukan apa saja. Sementara orang miskin seperti aku pantas diremehkannya? Kakak dan kakak iparku membenciku. Aku pantas dipermainkan oleh Lu King. Aku pantas membiarkan Zhao Yunshen mengambil wanitaku. Benarkan kak? Oh, kamu memang adik yang baik. Kamu jahat. Apa Lu King meninggalkanmu karena uang? Bukankah itu sudah jelas? Bahkan jika begitu lalu apa? Ketika seorang gadis menikahimu, bukankah wajar dia mengharapkan sesuatu? Apalagi kamu bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dia pergi mencari uang dan menafkahimu. Kamu seorang pria, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu berdiri di sini menyalahkan orang lain. Hei. King bukan wanita yang materialistis. Dia tidak menikahimu karena uang sejak awal. Setiap langkah menuju hari ini adalah paksaanmu. Song Wei, kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu harus introspeksi. Bagaimana aku memberitahumu bahwa Lu King kabur dengan orang lain, menemukan seseorang yang lebih baik darimu dan meninggalkanmu? Bagaimana mungkin aku mengatakannya dengan lantang? Aku benci kalian semua. Song Wei, Oke, tidak apa-apa. Dia tidak akan mendengarkan apapun sekarang. Tenanglah. Ayah aku ingin memulai bisnis. Wow. Apa yang kalian ributkan sekarang? Ayah aku ingin berbisnis. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Berikan aku modal untuk memulai bisnis. Dasar anak setan. Aku sudah memberikan semua uangku padamu. Dari mana aku akan mendapatkan dana untuk bisnismu? Aku tidak peduli, aku butuh uang. Tidak ada uang berarti tidak ada kekayaan. Tidak ada kekayaan berarti tidak ada istri. Kamu adalah ayahku, kamu harus membantuku. Wei, aku tidak punya uang. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak peduli. Kamu ayah seperti apa? Tanpa uang kamu bahkan tidak bisa jadi ayah yang baik. Dasar bajingan. Song Wei, tanpa uang aku tidak bisa jadi ayahmu? Kamu harus kasih aku uang. Aku butuh uang. Baik. Ada uang di bank, pergi rampok sana. Kamu mengganggu aku. Semua orang mengganggu aku. Aku tidak peduli. Mr. Song, kamu baik-baik saja? Halo, unit gawat darurat? Seorang pria tua pingsan. Kirim bantuan cepat. ayahku pingsan. Terima kasih Bibi Liu. Oke, aku akan pesan tiket pulang sekarang. Junlong, ayahku pingsan dan dirawat di rumah sakit. Aku harus pulang. Jangan panik. Aku akan ikut denganmu. Oke. Duola. Kakek akan cuci-cuci apel untukmu. Makan cepat.
KKX, KKX, Ada API, KKX. Kakek, apa yang terjadi? Nenek, kakek kambuh. Kamu baik-baik saja. Duola, ambil obatnya. Tunggu, tetap di sini dengan aku. Tetap kuat. Kamu akan baik-baik saja. Biarkan pasien istirahat dengan baik. Dokter, dokter. Bukannya ayah lebih baik beberapa hari lalu? Kenapa kambuh lagi? Dia belum sepenuhnya pulih saat terakhir keluar dari rumah sakit. Dia bersikeras keluar dari rumah sakit. Sekarang kambuh lagi. Apa kali ini serius? Tidak ada bahaya langsung, tapi membutuhkan perawatan rumah sakit yang tepat untuk pulih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Maaf merepotkan. Tidak masalah. Ini Sining. Pecahkan begini caranya. Dengan kondisi ayah sekarang, aku tidak bisa menemani kamu ke Ningbo. Gak apa aku pulang sendiri aja. Tapi kamu sedang hamil anak kita. Lalu kita harus gimana? Ayah sendirian di rumah sakit sekarang. Wei tidak bisa dihubungi. Aku harus menjenguknya. Semuanya terjadi sekaligus. Jangan khawatir. Aku bisa jaga diri dan bayi kita. Setelah urusan ayah selesai di sana, aku akan kembali. Gimana kalau begini? Jangan bolak-balik. Bepergian tidak aman. Minta cuti panjang ke perusahaanmu. Pertama, fokus merawat ayahmu. Kedua, istirahat yang cukup. Kembali saat kamu siap. Kalau ayah sembuh di sini, aku akan bawa Duola menjengukmu. Oke? Oke, kalau gitu aku tidak buru-buru. Oke, ayo pergi. Ini pengaturan terbaik. Kita akan berkomunikasi lebih lanjut. Mengenai detail spesifik, asisten kita bisa menangani komunikasi pribadi. Mohon pertimbangkan dengan hati-hati. Hei Tai. Kita akan melalui ini dalam jangka panjang. Jemengerti. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pak Guan kita sedang diikuti. Sejak kapan? Sejak Anda meninggalkan klub. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti. Diam. Jangan bergerak. Santai. Santai aja. Santai. 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 Apa ini? Ambil beberapa foto. Bawa dia. Bergerak. Pelan-pelan santai aja. Katakan siapa yang menyuruhmu mengambil fotoku? Tuan Guan, tidak ada yang mengirim saya. Saya sedang membuat sketsa. Ulangi, tidak dengar. Tuan Guan, sebenarnya saya detektif swasta. Omong kosong. Tidak mungkin. Benar-benar. Hanya gosip. Seseorang baru-baru ini membayar saya untuk menguntit istri Anda. Istri saya. Foto dia menari dengan pria di klub. Itu milik saya. Jadi itu Anda. Lalu mengapa Anda mengambil foto saya? Saya tahu Anda benar-benar orang istimewa. Jadi saya ingin lebih banyak foto. Saya pikir saya mungkin bisa terlibat skandal. Untuk menghasilkan uang. Cukup berani ya. Untuk bertahan hidup. Siapa yang menyuruh Anda menguntit istri saya? Wu Ziguo dari perusahaan Changcheng. Untuk apa saya hanya mengambil uangnya? Itu bukan urusan saya, Tuan Guan. Mohon maafkan saya, biarkan saya pergi.
Serahkan fotonya. Semuanya di sini, semuanya di sini. Dan ponselnya juga. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan Guan, tolong jangan. Bawa dia keluar. Polisi akan menghancurkan saya. Tuan Guan. Dimengerti, bos. Ini keterlaluan. Wu Ziguo sebagai kepala perusahaan kami di Beijing akan melakukan ini. Sangat tidak bisa diterima. Anggota Dewan, saya pikir sekarang tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Anda putuskan. Bagaimana menangani ini? Ini benar-benar keterlaluan. Ini pelanggaran privasi. Tindakan kriminal. Tepat sekali. Bahkan setelah dipindahkan dia, tidak bisa dimaafkan. Saya usulkan agar kita bersama-sama mengajukan petisi ke Ketua Luo untuk memecat Wu Ziguo mengenai tindakan hukum. Itu terserah pada Nona Chen. Tapi Song Ying, tunggu sampai Dewan memecatnya dulu. Sebelum bertindak. Kalau tidak itu akan berdampak buruk pada kita semua. Serius, jangan terburu-buru. Saya sebelumnya menyatakan akan menuntut siapapun yang melakukan ini. Karena ini adalah kesepakatan. Saya akan sementara menahan hak untuk menuntut. Setelah perusahaan memecatnya, saya akan mengajukan gugatan. Setelah itu selesai, ada keberatan lain? Tidak ada.